Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di kelas Strategi Belajar Mengajar. Kali ini kita masuk sudah ke pertemuan ke-10 kalau tidak salah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kalian lihat di layar, pada video kali ini kita akan bahas sedikit tentang RPP Merdeka Belajar. Sebenarnya materi ini atau pembahasan ini tidak ada di RPS. Namun karena kita harus responsif dengan perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya, dan beberapa waktu terakhir dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan satu kebijakan baru, maka rasanya pas untuk kita jadikan satu bahasan tambahan dalam perkuliahan kita. Kenapa? Karena mata kuliah kita strategi belajar mengajar yang sangat bersinggungan langsung dengan kegiatan atau proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan RPP Merdeka Belajar ini adalah salah satu elemen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi rasanya sebagai calon guru atau sebagai mahasiswa pendidikan, wajib hukumnya kita mengenal apa sih RPP Merdeka Belajar. Oke, mungkin sebagai awalan, kita menemukan kata diksi merdeka di RPP Merdeka Belajar ini. Seperti ingin membawa pesan kepada kita bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas hari ini, baik tingkat satuan pendidikan dasar sampai tinggi, diorientasikan untuk bisa dalam tanda kutip merdeka. Memangnya sebelumnya terjajah? Nggak gitu maksudnya. Merdeka di sini lebih kepada menuntut atau berorientasi pada peserta didik untuk lebih eksploratif dalam minat bakat mereka, lebih mempersilahkan atau memberikan ruang kepada peserta didik untuk mampu mengambil seluruh ilmu yang ada gitu, agar minat bakat mereka bisa tersalurkan. Sebenarnya RPP format-format sebelumnya juga arahnya ke seperti itu. Bahasa lainnya apa? Student Center Learning. Hanya saja mungkin ya di RPP Merdeka Belajar ini akan lebih eksploratif lagi, akan lebih dieksplor lagi skill, baik soft skill maupun hard skill dari peserta didik. Oke, kita langsung masuk ke dalam hal substantif. Sebenarnya apa perbedaan yang mendasar dari RPP Merdeka Belajar dengan RPP format sebelumnya? Namun, sebelum ke sana, coba. Masih ingatkah kalian apa itu RPP? Coba recall kembali, ini adalah materi di semester lalu, kalau tidak salah ya, di mata kuliah perencanaan pengajaran. Masih ingat? Lupa? Oke, nggak usah sedih, saya bantu. RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Saya minta maaf, ada beberapa kesalahan penulisan ya. Ini saya ambil pengertiannya dari Permendikbud. Jadi memang RPP adalah komponen penting yang wajib dikuasai oleh guru sebelum, saat, dan sesudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu. Kalau masih ingat komponen RPP atau konten-konten RPP apa aja, ada yang masih ingat? Di dalamnya ada identitas sekolah dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang jelas, ketika RPP adalah rencana kegiatan, berarti kan ini master plan ya, maksudnya ini akan menjadi penentu dari kegiatan belajar mengajar di kelas kita. Nah, ketika RPP mengalami perubahan format maksud saya, berarti implikasinya apa? Nanti akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi kalau RPP sebelumnya formatnya demikian, keterlaksanaan demikian. Nah, ketika berganti menjadi RPP Merdeka Belajar, berarti guru, dalam hal ini sebagai aktor kelas, sebagai manajer kelas, juga harus siap-siap untuk merubah sedikit banyak kegiatan belajar mengajar atau teknis kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, tadi saya bilang bahwa kita akan masuk ke hal substantifnya. Nah, apa perbedaan yang mendasar dari RPP format sebelumnya dengan RPP Merdeka Belajar? Di sini saya ambil dari perbedaannya dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Saya tampilkan dulu bahwa RPP format sebelumnya itu terdiri dari komponen-komponen ini. Ada total 13 komponen, seperti yang kalian lihat di layar.
Nama, identitas, kelas, materi, alokasi, tujuan, kompetensi dasar indikator, materi, metode media, sumber, langkah-langkah, dan penilaian hasil belajar. Saya harap kalian sudah familiar ya dengan 13 komponen ini. Saya mohon dengan sangat kalian bisa recall kembali ingatan kalian saat perkuliahan perencanaan pengajaran. Tiap komponen sudah kita bahas. Apa saja konten, apa saja isi dari tiap komponen ini, bagaimana cara merumuskannya, dan sebagainya. Nah, dari 13 komponen ini, kemudian dikembangkan menjadi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini adalah RPP format sebelumnya, ada 13. Lalu, dengan RPP format Merdeka Belajar, kita lihat di sini, saya ambil dari Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, masih segar sekali ya, baru turun kebijakannya. Komponen dari RPP Merdeka Belajar, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ketiga penilaian pembelajaran atau assessment. Ada 3, yang sebelumnya ada 13. Kelihatan perbedaannya sangat terlihat ya, secara kuantitas jauh, dipotong 10 gitu. Dari yang 13 menjadi 3. Kalau secara kuantitas aja dipotong banyak, berarti saat perumusan RPP-nya, kebayang ya, kalau kita bicara secara kuantitas, secara lembar aja berarti pastinya akan ada perubahan atau pengurangan lembar. Oke, kalau dari kuantitas, oke lah, kita melihat ada perbedaan. Tapi kalau kita mau menelisik lebih jauh lagi, kalau kita mau melihat item per item, ternyata nggak terlalu banyak berubah kok. Guru tidak terlalu harus kaget dengan perubahan yang ada, karena kalau dilihat di sini ada tujuan pembelajaran yang pertama, komponen di RPP Merdeka. Kalau kita lihat bandingkan dengan format sebelumnya, dia juga ada tujuan pembelajaran. Dan kalau kalian ingat, kompetensi dasar dan indikator pencapaian juga tentang tujuan pembelajaran, bahwa kompetensi dasar itu tujuan yang lebih umum dan indikator itu tujuan lebih khusus. Maka 2 poin ini bisa dijadikan satu di langkah tujuan pembelajaran ini. Bicara tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran, kalau kalian ingat dalam mengembangkan atau merumuskan tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, atau indikator saat merumuskan indikator, rumus ABCD, di mana contoh ya, di indikator peserta didik akan mampu menjelaskan bisnis manajemen dengan benar. Bisnis manajemen di sini kan materi ya, berarti materi pembelajaran sudah include di dalam kompetensi dasar. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran ini kurang lebih mencakup poin 6, 7, dan 8. Lalu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kalau kalian ingat kembali juga di metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, ini bisa menjadi salah satu rangkaian juga. Ketika kita bicara langkah-langkah pembelajaran kan berarti di sana menjelaskan tentang kegiatan awal, inti, penutup. Nah, kegiatan awal itu ngapain aja? Media apa aja yang digunakan? Metode apa aja yang digunakan? Jadi udah include di sana ternyata. Ini pun bisa gabung ke sana. Lalu untuk penilaian, assessment, nah ini poin 13 masuk ke sana. Jadi sebenarnya secara substantif tidak terlalu berbeda gitu, tidak terlalu jauh lah perbedaannya. Walaupun kalau secara secara kuantitatif ya, secara kuantitas maksud saya itu 10 ke 13, tapi kalau secara substantif tidak jauh perbedaannya. Kita tetap butuh harus tahu metodenya apa, medianya apa. Hanya saja mungkin ya ini untuk identitas ya, identitas tidak tercantum di sini, tapi tetap aja gitu dalam RPP Merdeka Belajar tetap harus ada identitasnya gitu. Nanti akan saya tampilkan secara format, secara apa ya, secara tampilan gitu, secara contohnya lah, format contohnya. Ini perbedaannya. Nah, kalau dilihat dari RPP Merdeka Belajar maksud saya, hanya 3. Sebenarnya ada latar belakangnya kenapa sih akhirnya RPP ini dipangkas gitu. Nah, ini mengacu pada prinsip efektif, efisien, berorientasi pada siswa. Jadi latar belakangnya secara singkat itu RPP Merdeka Belajar mengapa hadir? Karena ini acuannya, ingin lebih efektif, ingin lebih efisien, ingin lebih berorientasi pada siswa. Kalau kalian mungkin punya keluarga guru, bisa dicek format sebelumnya, RPP-nya itu memang secara tadi ya, saya bilang secara kuantitas lembaran itu memang banyak sekali gitu. Karena tadi kan susunannya 13 komponen gitu. Nah, ini
dengan adanya RPP Merdeka Belajar, maka harapannya itu agar lebih efektif dan efisien, gitu. lebih straight to the point lah, dan berorientasi pada siswa. Nah, efisien yang dimaksud berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Ini orientasinya terlihat ya ingin meringankan guru juga gitu dalam menulis RPP. Kalau dari segi efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, benar-benar harus mengacu pada tujuan. Gitu. Dan yang berorientasi pada siswa berarti mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Jadi ya memang kalau secara sekali lagi ya kalau kita bedah secara substantif tidak kemudian RPP sebelumnya itu nggak yang mempertimbangkan kebutuhan kelas juga atau nggak efektif juga atau nggak efisien juga gitu. RPP sebelumnya juga sudah baik, hanya saja karena seiring dengan perkembangan yang ada gitu maka RPP itu pun dibuat sedinamis mungkin, semobilitas mungkin gitu. Jadi bisa mengikuti tiga orientasi atau tiga prinsip ini, efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Nah, bicara tadi saya sebutkan sebelumnya tentang format. Sebenarnya kalau saya baca di edarannya tidak ada format baku untuk RPP Merdeka Belajar. Intinya apa yang penting mengandung 3 poin tadi. Apa saja? Tujuan, langkah-langkah, dan assessment. Jadi format bakunya tidak ada. Nah, tapi saya akan perlihatkan sedikit agar kalian ada bayangan. Ini akan saya tampilkan contoh yang menerapkan RPP Merdeka Belajar. Oke, sudah ada di layar? Belum terlihat? Oke, nah ini adalah contoh ya, ada format kalau menurut edaran, tapi ini ada contohnya, saya contoh penerapan RPP Merdeka Belajar. Kalau mau ditiru juga nggak masalah gitu. Yang jelas intinya harus mengandung tiga komponen. Ada ingat? Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran. Di sini ada. Nah ini KD, kompetensi dasar, indikator, kompetensi dasar, indikator. Ini dari mana? Dari silabus ya. Lalu dari tujuan pembelajaran kita masuk ke kalinya pengajaran kita membuat kisi-kisi, kita bahkan juga membuat soal dan kunci jawabannya. Tapi kalau ini dituliskan seperti ini saja. Tanah kompetensi pengetahuan menggunakan teknik penulisan tertulis. Ya, intinya udah ada pengetahuan dulu di awal bahwa nanti asesmennya akan ada soal esai, akan ada penugasan gitu. Instrumennya bagaimana itu nanti atau di lampiran gitu. Nah, ini kalau kalian kalau lihat di sini di sebelah kirinya ada kecil-kecil ya. Nah, ini adalah selipan tadi ya. Ada model, produk, deskripsi, alat. Ini jadi apa ya? Lebih kepada tata peletakan juga ya. Biar kalian lebih ringkas, ditaruhnya di pinggir dan ringkas sekali ya, modelnya discovery. Produknya ini, alatnya itu, medianya anu gitu. Jadi selembar sudah bisa, dan ini kalau di contoh ini RPP untuk 2 kali pertemuan, 6 jam pelajaran, 2 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan menggunakan 1 lembar RPP ini. Apakah bisa? Bisa. Yang penting apa tadi? Mengandung tujuan, langkah-langkah, dan assessment. Gitu. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa ini bukan format baku. Bisa diikuti, tapi ini bukan format baku. Saya juga mengambil contoh dari yang lainnya. Sebentar saya share. Oke, ini saya tampilkan ah. Ini juga ada, saya ambil dari dvcodes.com, format penyertaan RPP sesuai program Merdeka Belajar. Nah ini RPP, terus ada identitasnya kan, terus ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, dan ditutup dengan penilaian dan identitas dari si guru dan kepala sekolah. Sudah simpel dan sesederhana ini format RPP Merdeka Belajar. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, semoga kalian terbayang gitu. Ini kan baru administratifnya ya, cara RPP. Semoga kalian bisa lebih jauh bayangannya bahwa oh berarti nanti saat di kelas akan terbayang nih suasana kelasnya akan jauh lebih merdeka dalam tanda kutip gitu, karena rencananya saja semerdeka ini gitu. Oke,
Mungkin untuk contoh itu ya, nanti akan saya tampilkan atau akan saya bagikan di Seabearing, web learning kita, agar lebih jelasnya gitu. Jadi saya kembali dulu ke slide sebelumnya. Oke. Maka ini sekali lagi orientasi atau prinsip dari diselenggarakannya RPP Merdeka Belajar adalah efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa. Harapannya kalian sebagai calon guru mampu menguasai format RPP Merdeka Belajar ini tidak terlalu sulit. Sebenarnya pernah saya sampaikan juga di perkuliahan perjalanan pengajaran, akan sangat dimungkinkan di kemudian hari mungkin format akan berubah gitu. Tapi yang nggak akan berubah adalah isinya, esensinya gitu. Kalau kita sudah paham bagaimana merumuskan tujuan, bagaimana menerapkan langkah-langkah, menentukan metode media model dan seterusnya, mau formatnya seperti apapun, guru mah pasti bisa gitu, hajar aja gitu. Oke, itu dikit tentang RPP Merdeka Belajar. Yang bisa disampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan tentang kebijakan yang baru ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa menambah value baru, bisa menambah inspirasi baru untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.